Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Yang pertama dari diri saya sendiri, bernama Muhammad Taufik Hidayat. Yang kedua ada Iren Aidina Hayu. Yang ketiga ada Mikaela Musafa. Yang keempat ada Nafisa Rahmaniah Hidayat. Yang kelima ada Syahrani Mutiara Salim. Yang keenam ada Zafran Dahrufatan. Di kelompok 4 ini kami akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah. Pada dinasti Abbasiyah, kehidupan peradaban Islam sangat maju, sehingga pada masa itu dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Kaum muslimin telah mencapai puncak kemuliaan dan kekayaan, baik itu di bidang kekuasaan politik, ekonomi, dan terlebih lagi dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Baik mengetahui ilmu tentang agama, ilmu pengetahuan umum mengenai kemajuan yang sangat pesat. Berbagai ilmu telah lahir pada zaman tersebut. Hal ini dikarenakan antara lain penelitian dan kajian tentang ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para kaum muslimin itu sendiri, kegiatan penerjemahan buku berbahasa seperti Yunani, Mesir, Persia, India, dan lain-lain ke dalam bahasa Arab dengan sangat gencar. Ilmu kedokteran, kimia, ilmu alam, mantik atau logika, filsafat, aljabar, ilmu falak, matematika, seni, dan lain-lain. Penerjemahan dan penelitian tersebut pada umumnya dilaksanakan pada masa kekhalifahan Abu Ja'far, Harun Rasyid, Ma'mun, dan Mahdi. Berbagai macam penelitian dan kajian tentang ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para kaum muslimin itu sendiri. Kegiatan penerjemahan buku berbahasa asing seperti Yunani, Mesir, Persia, India, dan lain-lain ke bahasa Arab. Dengan sangat gencar, buku-buku yang diterjemahkan antara lain ilmu kedokteran, kimia, ilmu alam, mantik atau logika, filsafat, aljabar, ilmu falak, matematika, seni, dan lain-lain. Penerjemahan dan penelitian tersebut pada umumnya dilaksanakan pada masa kekhalifahan Abu Ja'far, Harun ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun, dan Mahdi. Khalifah Harun ar-Rasyid sangat konsen dalam memajukan pengetahuan tersebut. Beliau mendirikan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi nama Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pengkajian ilmu perpustakaan, serta lembaga pendidikan atau perguruan tinggi. Dan hasilnya bermuncullah sarjana-sarjana besar muslim dari berbagai disiplin ilmu yang sangat terkenal, dan juga para ulama-ulama besar yang sangat tersohor seperti halnya Imam Abu Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Para khalifah dan pembesar lainnya membuka peluang sebesar-besarnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Para khalifah sendiri pada umumnya adalah ulama-ulama yang mencintai ilmu, menghormati para sarjana, dan memuliakan para pujangga. Mereka sungguh menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Mereka menerapkan substansi dari mempraktikkan syariat Islam, bahwa tinggi rendahnya derajat dari martabat seseorang tergantung pada banyak sedikitnya pengetahuan yang ia miliki di samping ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah surat 58 ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah 58 ayat 11. Khalifah dalam memandang ilmu pengetahuan sangat menghargai dan memuliakannya. Oleh karena itu, mereka membuka peluang seluas-luasnya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan kepada seluruh mahasiswa baik dari kalangan Islam maupun kalangan lainnya. Para khalifah sendiri pada umumnya seorang ulama yang mencintai ilmu, menghormati sarjana dan para pujangga. Kebebasan berpikir sangat dijunjung tinggi. Para sarjana atau ulama dibebaskan untuk
beristihad, mengembangkan daya intelektualnya, dan bebas dari belenggu taklid. Hal ini menjadikan ilmu pengetahuan umum atau agama bertentang sangat tinggi. Sebagai bukti antara lain, dibentuk korps ulama yang anggotanya terdiri dari berbagai negara dan berbagai agama yang bertugas untuk menerjemahkan, membahas, dan menyusun sisa-sisa kebudayaan kuno, sehingga pada masa itu muncullah tokoh-tokoh muslim yang menyebarkan agama Islam dan menghasilkan karya-karya yang besar. Didirikannya Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pengkajian ilmu pengetahuan baik agama maupun umum. Didirikannya Majelis Munazarot, yaitu suatu tempat berkumpulnya para sarjana muslim untuk membahas ilmu pengetahuan. Para sarjana muslim diberi kebebasan berpikir atas ilmu pengetahuan tersebut. Hasil-hasil perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada dinasti Abbasiyah yaitu ada ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, filsafat Islam, ilmu tasawuf, sejarah, kedokteran, matematika, dan astronomi. Terima kasih. Kemajuan dan perkembangan yang dicapai. Secara garis besar dan dua faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam sejarah Islam bahwa ajaran Islam yang bersumber dari pada Al-Quran dan Hadis memiliki kekuatan yang luar biasa yang mampu memberikan motivasi bagi para pemeluknya untuk mengembangkan peradabannya. Sedangkan faktor eksternal yaitu ajaran yang merupakan proses sejarah umat Islam di dalam kehidupannya yang dijawai oleh nilai-nilai ajaran Islam. Faktor penyebab tersebut adalah semangat Islam, perkembangan organisasi ketatanegaraan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perluasan Islam.